Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dari Allah untuk bersama-sama mengikuti materi, wabil khusus di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini yang untuk pertama kali di semester ganjil ya. Setelah kita, mungkin ini anak-anakku sekalian yang baru bergabung, yang tadinya tamat di sekolah dasar, saya ucapkan selamat datang untuk di eh, sekolah menengah pertama SMP. Ya, jadi hal-hal yang baik di SD itu perlu ditingkatkan, kalau hal yang buruk ditinggalkan ya anak-anak. Jadi kalau sudah berpindah satu tingkatan harusnya jauh lebih baik daripada tingkatan yang sebelumnya. Itu harapannya. Baik ya, anakku sekalian, uh, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada kurang satu apapun. Baik, Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, agama kita menganjurkan bahwa ketika kita memulai sesuatu, paling tidak Rasul mengajarkan kita, paling tidak ketika mau memulai sesuatu dan mengakhiri sesuatu itu harus paling tidak diawali dengan basmalah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Tujuannya apa? Supaya kegiatan kita, aktivitas apapun yang kita lakukan itu pertama bernilai pahala, dan yang kedua harapannya adalah bermanfaat. Dan yang kedua yang selanjutnya juga agar supaya materi itu bisa terserap dengan baik karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saya meminta kepada Ananda Irma untuk memandu teman-teman yang lain untuk membacakan doa sebelum kita belajar. Saya persilakan Ananda Irma. Ya, atau tidak Ananda Novianti. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin. Baik, terima kasih Ananda Novianti sudah memandu teman-teman. Semoga apa yang kita bacakan tadi diijabah oleh Allah dan apa yang akan kita pelajari nantinya ini mudah kita serap dan kita pahami dan kita laksanakan tentunya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum juga kita mulai, semua hadir ya, tidak ada yang kurang satu apapun ya. Baik, karena Hadir kemarin semua, Pak Guru. eh, ada yang sakit, ya, ada yang bolos. Nah, maka alhamdulillah hari ini semua hadir. Baik ya. Jadi materi kita itu punya tujuan pembelajaran. Jadi materi kita ini sebenarnya dalam satu bab ini ada 4 kali pertemuan. Nah, jadi ada tujuan pembelajarannya. Di pertemuan pertama ini adalah melalui pembelajaran tutor sebaya ini diharapkan kalian dapat membaca Quran Surah An-Nisa dan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nisa An-Nahl Surah 16 ayat ke-64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kemudian pada pertemuan yang kedua melalui pembelajaran praktik dapat menghafal Quran Surah An-Nisa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan kandungan daripada Quran Surah An-Nisa. Dan yang keempat atau yang terakhir melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuat karya peta konsep definisi hadis dan fungsinya di atas Al-Quran dalam metode Simple Mind Light. Ya, jadi itu adalah merupakan fokus kita ya untuk
yang akan kita capai dalam pembelajaran. Tentunya kita hanya fokus pada bacaan Quran surah An-Nisa, surah ke 4 ayat 59, kemudian Quran surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 64. Baik, materi kita tadi adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Maka tentu apapun di dunia ini, bahkan mungkin kalian ketika ada yang ikut dalam ekstrakurikuler, misalkan di Pramuka, itu ketika melakukan jelajah alam atau hiking, itu tentu ada sandi yang dibuat oleh panitia. Itu gunanya apa? Agar supaya perjalanan kalian atau rute yang akan kalian lewati itu tidak tersesat. Itu di dunia saja. Apalagi ini, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, karena ini tempat transit kita, maka juga sedangkan di dunia ada rambu-rambu, ada aturan, maka juga di akhirat itu juga perlu rambu-rambu. Makanya kenapa kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup kita. Maka apa yang harus kita bahas? Yang pertama, tentu dari tadi sudah kita baca bersama apa yang akan kita pelajari. Apakah kalian sudah mengetahui atau sudah pernah membaca Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 16 ini? Atau barangkali hanya membacanya pada waktu bulan Ramadan saja. Terkadang banyak seperti itu. Itu pun tidak ditahu yang mana surahnya ya. Nah, baik ya. Jadi ini kalau kita membaca Al-Quran Surah An-Nisa ada 4.259 itu, poin keempat itu adalah menunjukkan tentang surahnya. Setelah titik 2 itu adalah ayat. Ya. Kalau seperti misalkan Al-Fatihah itu surah pertama dalam susunan mushaf ya, bukan dalam urutan wahyu turunnya Al-Quran, tetapi dalam susunan mushaf. Karena Al-Fatihah itu bukan ayat yang pertama atau surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah kalian sudah pernah mendengarkan hukum bacaan tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Ya, kalau belum pernah dengar, oh iya, katanya ini yang pernah dia dengar alif Ramadan. Ya, alif Ramadan itu namanya orang ya, bukan hukum tajwid. Jadi hukum tajwid ini ada dua, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kemudian, apakah kalian sudah pernah membaca kandungan daripada Quran Surah An-Nisa dan Quran Surah An-Nahl? Iya, baik. Bagaimana kita membaca kandungan, sedangkan jarang kita membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kitab kita. Maka sebenarnya setiap hari tidak boleh kita tidak membaca Al-Quran. Karena kalau membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan pahala tidak sia-sia. Kalau membaca Quran, hanya mendapatkan informasi, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau membaca Quran, satu huruf dikali 10, maka kalikan dengan misalkan kita membaca paling tidak minimal dalam satu lembar satu hari, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, karena tadi sudah disampaikan bahwa metode kita adalah tutor sebaya, maka kita atur duduk kita dengan berkelompok ya. Saya akan pilihkan, Pak Guru sudah memilih siapa yang akan menjadi tutor sebaya atau yang menjadi pimpinan atau ketua kelompok yang akan sebagai perwakilan yang akan mengarahkan kalian di dalam membaca Quran Surah An-Nisa dan juga nanti memahami alif lam syamsiah, kaidah tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya, jadi di kelompoknya itu di kelompok 1 dan 3, jadi ganjil ke ganjil, genap ke genap ya, empat kelompok. Kelompok 1 itu Ananda, tutor sebayanya adalah Ananda
Budiarjo, kemudian yang ketiga Ananda Irma, kemudian 2 Ananda Novianti, dan yang keempat Ananda Satriani. Baik ya, nanti silakan bergabung. Nah, di sini ada infografis. Ya, silakan dilihat, dilihat, diamati. Apa itu infografis? Adalah kita mengambil informasi dari gambar itu, dari alur diagram yang diberikan. Nah, di situ ada membaca Quran Surah An-Nisa, kemudian mengartikan, menerangkan, menerapkan bacaan Alif Lam Syamsiah, memahami isi kandungan, sampai selanjutnya ya. Nah, jadi itu adalah infografis atau info yang dari gambar yang bisa kita ambil untuk nanti kita pelajari ke depannya. Baik ya, sampai di sini tidak ada kendala ya dengan infografis, cukup dipahami ya. Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjut. Nah, di sini ada pantun pemantik. Ya, jadi ini lagi-lagi Pak Guru meminta untuk 1 orang untuk membacakan pantun pemantik ini. Ananda Budiarjo, boleh untuk membacakan pantunnya? Baik, Pantunnya, oh iya, siap siap. ya. Oke, oke, satu lagi. Siap-siap pergi ke taman dengan Al-Quran. Kan dengan terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih Ananda Budiarjo telah membacakan pantun pemantik ini. Ya, jadi yang lain, apa kira-kira pesan yang bisa diambil dari pantun ini? Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan ya. Jadi belajar untuk menyampaikan pendapat di muka umum, karena menyampaikan pendapat itu tidak disanksi ya. Kalau dia salah, nanti kita benarkan. Jadi kita mulai untuk menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi atau apa yang tadi disampaikan itu, jadi memang seperti Pak Guru sampaikan tadi bahwa ketika kita hidup di dunia ini harus punya pedoman. Maka pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam menjalani kehidupan di dunia ini juga, kalau kita mau mendapatkan keberkahan, juga harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Insya Allah hidup kita akan berkah. Baik, anak-anak sekalian, berdasarkan tadi yang sudah dibagi kelompoknya, ini ada materi tentang mari bertafakur. Ya, silahkan dibaca, ya, diamati. Kemudian di situ ada aktivitas untuk menulis 3 pertanyaan, sebagaimana sudah ada tabel yang diberikan itu. Kemudian nanti jawabannya diserahkan kepada temannya yang di samping ya, untuk dijawab. Ya, jadi kalau ini mungkin bisa di internal kelompoknya ataupun antar kelompok memberikan pertanyaannya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, silakan dibaca materinya, kemudian diberikan pertanyaan, kemudian diserahkan kepada temannya untuk dijawab. Baik ya. Ya, jadi itu tadi sudah beberapa pertanyaan yang ditulis, kemudian dijawab oleh temannya. Jadi Pak Guru ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi pembelajaran kita yang juga tadi beberapa ditanyakan, punya fokus, titik fokus atau kunci ya. Itu yang pertama adalah tentang apa sih definisi Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya, yang tujuannya adalah apa? Untuk menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, untuk menjadi pembeda yang benar dan yang salah. Kemudian itu hadis
Nah, hadis ini adalah sumber kedua dan ini banyak fungsinya. Ada beberapa fungsi daripada hadis itu ketika dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah untuk menjelaskan atau merinci ayat-ayat yang umum di dalam Al-Quran, kemudian memperkuat apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, kemudian menjelaskan hal-hal yang umum di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah fungsi dari hadis terhadap Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada kandungan daripada Quran Surah An-Nisa, yaitu berbicara tentang bagaimana menaati Allah, menaati Rasul, dan terhadap pemimpin itu sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana kita memahami hukum tajwid daripada alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Baik. Nah, yang tadi sudah dibagikan ya. Nah, ini ya, dikasih waktu untuk sekitar 30 menit. Nah, jadi tadi sudah dibaca, Pak Guru sudah memilih tutor-tutor tadi, yang kelompok 1, 3, kemudian 2 dan 4. Tujuannya adalah apa? Yang pertama adalah untuk membaca Quran Surah An-Nisa ini, surah keempat ayat 59, sesuai kaidah hukum tajwid, hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Begitupun kelompok 2 dan 4 ini adalah surah setelahnya, itu surah kedua, yaitu Quran Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 64. Untuk dibaca juga, tutor sebayanya tadi sudah yang dipilih, untuk membaca sesuai. Dan yang dipilih itu tadi adalah Ananda yang sudah pernah mewakili Kabupaten Morowali Utara untuk mengikuti STQ, seleksi tilawatil Quran. Jadi tidak salah-salah Pak Guru memilih tadi teman-teman kalian untuk yang jadi tutor sebaya. Jadi insya Allah bacaan-bacaan mereka itu sudah sesuai dengan kaidah tajwid di dalam membaca bacaan Al-Quran. Nah, ini yang akan di kelompok 1 dan kelompok 3, ya, Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59. Ini nanti akan dibaca, dipandu oleh tutor-tutor sebaya atau teman kalian tadi yang Pak Guru sudah pilih berdasarkan kelompoknya, akan mengarahkan bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid yang diinginkan. Kemudian untuk kelompok 2 dan 4, ini Quran Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 64 juga akan dipandu langsung oleh tutor tadi yang sudah Pak Guru tunjuk. Nah, setelahnya itu kita akan mengidentifikasi di dalam bacaan itu apa sih yang ada di dalam bacaan itu terkait dengan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, di sini alif lam syamsiah sudah ada juga ya. Di sini penjelasan bahwa alif lam syamsiah itu dibaca dengan memasukkan salah satu hurufnya dengan melesapkan suara. Melesapkan ini maksudnya ya memasukkan ya. Artinya alif lam syamsiahnya itu dia kalau dalam bahasa ininya alif lamnya ada tapi tidak terbaca. Nah, ini kalau dalam orang ada tapi tidak dianggap. Kasihan betul. Nah, kalau jadi jangan hidup seperti alif lam syamsiah ya. Anak-anak ada tapi tidak dianggap. Kasihan betul kehidupan kita kalau seperti itu. Jadi alif lam syamsiah ini adalah memasukkan huruf alif lam itu ke huruf setelahnya. Nah, jadi ada 14 hurufnya, huruf ta, da, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, lam, dan nun. Nah, ini ada contohnya. Nah, di sini bacaan Ar-Rahman, ada alif lam, kemudian diikuti dengan huruf ra. Jadi tidak dibaca Al-Rahman, tetapi Ar-Rahman. Alif lam yang di depannya tidak dianggap. Ar-Rahman. Begitu juga selanjutnya As-Sama, alif lam diikuti dengan huruf sin, An-Naim. Nah, seperti itu. Jadi intinya bahwa alif lam syamsiah itu adalah alif lam yang tidak terbaca atau tidak dianggap. Kira-kira seperti itu sederhananya. Selanjutnya alif lam qamariyah. Nah, kalau alif lam qamariyah ini merupakan antonim atau kebalikan dari
lam syamsiah itu. Nah, jadi kalau tadi alif lam syamsiahnya tidak terbaca, ini harus dibaca dengan jelas. Nah, contohnya, ini ada hurufnya juga ya. Alif, ba, ghain, ha, jim, ka, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, di sini ada contohnya. Ar-Rasul, ya. Ghairil maghdubi. Ya, jadi di situ huruf lam bertemu dengan huruf mim. Jadi alif lamnya terbaca dengan jelas. Alhamdulillah. Jadi alif lamnya terbaca dengan jelas, berbeda dengan. Nah, itulah yang akan kalian di kelompok itu uh, akan membaca, kemudian mengidentifikasi hukum bacaannya yang nantinya akan dipresentasikan di depan masing-masing, ya. Jadi dalam waktu 30 menit ke depan ini silakan dikerjakan dengan baik, karena nanti sebelum sekitar 15 menit akhir kita akan melaksanakan asesmen formatif yang akan diselesaikan, ya, untuk menguji pemahaman kalian dari awal sampai di akhir. Baik ya. Oke. Baik, sekarang waktunya untuk persentase. Silakan kelompok 1 yang tadi sudah ditunjuk. Saya kira tutornya tidak lagi menjadi yang menyampaikan persentase ya, supaya mungkin menunjuk yang lain siapa yang dipercayakan. Ya, silakan tutornya untuk menyampaikan menunjuk siapa yang akan menyampaikan di sana apa yang sudah dibaca bacaannya, kemudian hukum-hukum bacaan yang didapat pada Quran surah sesuai dengan yang ditugaskan tadi. Baik, alhamdulillah ya. Setelah 4 kelompok kita dengarkan presentasinya secara bersama-sama dan pemahaman tentang alif lam syamsiah dan qamariyah kita anggap sudah lumayan luar biasa untuk pemahamannya. Semoga dalam kita membaca Al-Quran nantinya alif lam syamsiah itu sudah terbaca dengan baik. Oke ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, ada nanti ini ada beberapa pertanyaan yang untuk asesmen, untuk mengetahui pemahaman awal sampai akhir. Nah, ini silahkan dikerjakan ya. Itu dicatat, kemudian diserahkan ke Pak Guru nanti sebelum jam keluar ya. Ya, itu silakan dikerjakan. Pak Guru tunggu ya. Oke, baik. Waktu sudah habis ya. Karena ini silakan dikumpul semuanya tugasnya. Baik, terima kasih karena waktu telah membatasi kita untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita ini, memberikan rahmat kepada kita untuk lagi-lagi kita bisa memahami ilmu yang kita pelajari hari ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Olehnya itu, marilah kita tutup kegiatan kita, kegiatan proses belajar mengajar kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Novianti. Baik, Bu.